Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, saya Nanda Primo Adil, mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang freedom of expression atau seringkali kita sebut sebagai kebebasan berekspresi. Topik ini cukup penting untuk kita, di mana kita hidup di era teknologi yang membolehkan kita untuk berpendapat, beropini di berbagai platform luas seperti media sosial. Sebelum kita memberikan opini, sebelum kita berpendapat, kita harus tahu apa itu kebebasan berekspresi dan apa saja batasan-batasannya. Freedom of expression atau kebebasan berekspresi ini adalah sebuah kemampuan di mana kita bisa mengungkapkan gagasan, opini, serta berpendapat tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Freedom of expression ini juga sudah diatur oleh pemerintah dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Secara tidak langsung, pasal ini membolehkan kita untuk bebas beropini tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Namun, apakah masyarakat sudah baik dalam menggunakan haknya untuk berpendapat? Kita dapat melihat di media sosial ataupun di platform-platform beropini lainnya bahwa masyarakat belum 100% menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Ini terbukti dari masih banyaknya hate speech atau ujaran kebencian yang disalahartikan sebagai freedom of expression. Kritik sangat berbeda dengan ujaran kebencian. Kritik bersifat membangun, mengindahkan moral dan etika, dan juga tidak merebut hak asasi orang lain. Sementara ujaran kebencian bertolak belakang dengan konsep kritik tersebut. Freedom of expression ini juga memiliki kekuatan yang sangat besar dan akan mempunyai dampak positif yang sangat besar apabila kita menggunakannya dengan benar dan bijak. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita menggunakan dengan benar dan apa saja batasan-batasannya. Yang pertama yaitu menghindari opini-opini provokatif yang dapat memunculkan konflik. Opini yang kita lontarkan, gagasan yang kita berikan itu sangat luas dan sangat bebas. Tidak jarang juga opini yang kita lontarkan dapat merubah pola pikir orang lain. Maka dari itu, sebaiknya kita melihat kembali apakah opini yang kita berikan dapat menimbulkan konflik dari kaum-kaum tertentu. Di poin kedua, kita harus mengerti isu-isu yang ingin kita bahas secara mendetail. Jangan mengambil atau memandang isu tersebut dari sebelah mata, dan jangan juga mengambil hanya sebagian dari informasi. Karena dengan begitu kita dapat potensi melakukan sebuah bias dalam beropini. Untuk memberikan gagasan terhadap suatu permasalahan, kita harus mengerti apa yang menjadi permasalahan utamanya dan apa yang menjadi objek utamanya dalam masalah tersebut. Barulah kita bisa memberikan gagasan terhadap masalah tersebut. Di poin ketiga, yaitu berpikir 2 kali sebelum memberikan gagasan. Berpikir 2 kali agar kita tidak salah memberikan gagasan dan agar gagasan yang kita berikan itu berbobot dan bermanfaat. Ketika kita salah memberikan suatu gagasan, kita akan dapat menimbulkan suatu persepsi yang berbeda. Di poin keempat ataupun di poin yang terakhir, pemilihan kata itu sangat penting dalam memberikan gagasan atau opini, khususnya di media sosial. Karena di media sosial, semua orang dapat membaca, dapat melihat apa yang kita tuliskan dan apa yang kita berikan. Oleh karena itu, pilihlah kalimat yang dengan bijak dan pilihlah kalimat yang tidak akan menyinggung orang lain. Keempat poin itu menurut saya cukup penting untuk kita, masyarakat yang ingin mengemukakan pendapat di platform-platform luas seperti di media sosial, salah satu contohnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan membuat kita lebih baik lagi dan lebih bijak lagi dalam mengemukakan pendapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.